Kita sekarang akan menuju ke Bunut Bolong ya. Kalau lihat di Google Maps sih treknya bakal makin menarik nih. Karena jalur ini banyak tikungan dan jalannya naik turun. Seru banget nih. Sebenarnya di daerah Blimbing cukup banyak objek wisata yang belum pernah gua kunjungi, Bung. Oke, ini di depan gua ada Kosin atau Sindromatik. Nah, terus lanjut lagi dah. Ada air terjun Sade, terus ada Blimbing Rice Terrace dan banyak lagi sih yang lainnya. Kalian bisa cek di Google deh apa aja tempat wisata yang ada di sini. Rata-rata objek wisata di sini masih sepi dan jauh lebih tenang ya dari tempat yang namanya udah populer gitu macam Ubud atau Canggu. Ini ada Arrow. Terus di depannya lagi ini ada Martin Bayu. Lalu di depan ini ada kakak tertua yang rambutnya makin panjang. Ada Mr. Bobby yang kosannya banyak sekali. Dan di depannya lagi ada Jaux Ion bersama partner. Dan di depan itu road captain yang tuh lihat udah nikung-nikung aja dia ngebut-ngebut. Oke, lanjut lagi ya. Apa tadi ya? Oh ya, sebagai orang yang tinggal di di kawasan kota sih tempat-tempat sepi gini menarik banget buat gua ya. Tapi kalau ngomongin masalah menarik, kayaknya lebih menarik kejadian tadi di kebun villa. Momen dimana para bapak-bapak berdebat tentang kecepatan yang harus dijaga road captain. Biar nggak ada lagi yang ketinggalan jauh, maksudnya baik sih. Kocak banget tapi menurut gue ya kalau lagi pada berdebat. Udah kayak anak kecil yang lagi ngerebutin permen. Lanang bilang dia ngerasa udah pelan. Terus Flip bilang cuma disuruh ngikutin Lanang karena mereka berdua pakai intercom ya. Disambut lagi celetukan sarkasnya Bobby, sang kakak tertua yang jadi sweeper di belakang. Ditambah lagi keluhan Arrow dan Jaux yang baru pertama kali ikut riding nih, langsung diajak kebut-kebutan. Tapi tetaplah di grup ini gitu ya, yang paling juara kalau ngasih statement dan pedes sih ya Kosin, si Sindromatik. 80 mil per jam. Sementara gua dan Martin Bayu sebagai penonton yang sesekali jadi pengumpan gitu biar makin panjang aja masalahnya. Ya begitulah kami kalau udah pada ngumpul ya, berbeda-beda yang penting roda dua. Dan kesepakatan akhirnya adalah kecepatan maksimal 80 km per jam. Lebih dari 80 km per jam, Lanang bakal kena denda bayarin makan siang rombongan hari ini. Asik, menarik banget kan? Apalagi ya kalau sampai ada yang ketinggalan jauh gitu, wah bisa-bisa dia bayarin semua kebutuhan keluarga kita selama sebulan kayaknya. Berat banget ya bebannya jadi road captain. Ya kita lihat aja akselerasi road captain yang katanya baru ganti ban ini, makanya kenceng mulu nih.
Kali ini kita akan coba pakai formasi yang beda untuk riding menuju Bunut Bolong. Tujuannya untuk meminimalisir yang namanya miskomunikasi. Jadi 3 riders yang pakai intercom kita bagi menjadi 3 posisi yang berbeda. Pengguna intercom pertama ada Lanang dengan X-Max-nya. Dia akan tetap menjadi road captain walaupun dia keberatan, tapi kita tetap nggak peduli. Pokoknya dia harus ada di depan. Di belakang Lanang ada gua dengan CBX sebagai pengingat sekaligus perekam kalau nanti dia bablas dengan kecepatannya, karena gua satu-satunya yang pakai action cam. Nomor 3 ada Jaux Ion dengan X-Max-nya. Mengingat beban yang dibawanya cukup berat, jadi seharusnya aman dari ketinggalan kalau dia ada di antara gua dan sweeper tengah. Posisi nomor 4 dihuni Flip dengan X-Max-nya. Sebagai salah satu pengguna intercom, dia didaulat jadi sweeper tengah. Dengan kemampuan negosiasinya, dia harus jadi penyambung lidah ke depan kalau ada yang keteteran di tengah. Posisi nomor 5 ada Arrow dengan EDV-nya. Debut ridingnya bersama Permisi di awal perjalanan tadi sangat mengesankan. Dan langsung bisa mengikuti ritme perjalanan yang cukup semrawut ini. Di posisi 6 ada Kosin atau Syndromatic dengan X-Max-nya. Dengan karakter ridingnya yang senyap, santun, tapi nyelekit di mulut kalau ketinggalan, dia akan dengan mudah teriak jutek ke arah Flip atau ke sweeper paling belakang kalau keteteran. Di posisi ke-7 ada Martin Bayu dengan NMAX-nya. Motor boleh NMAX, tapi jeroannya udah racing yang harganya ngalahin harga motornya. Dengan kemampuan motornya, bisa dipastikan bukan hal sulit untuk mengikuti motor di depan yang cc-nya lebih kecil. Di posisi terakhir ada Bobby sebagai pengguna intercom ketiga yang memacu NMAX jadi-jadian. Sebagai salah satu kakak tertua yang pengalaman hidupnya paling beragam, tentunya pas menempatkan dia di posisi paling belakang. Karena orang kalau udah banyak kemakan asam garam kehidupan, biasanya bakal jauh lebih dewasa dan mengalah. Bener nggak ya? Sepertinya ini formasi yang paling ideal untuk menuju ke Bunut Bolong, tanpa ada yang ketinggalan lagi. Let's ride and roll. Dengan kondisi jalan yang aspalnya bagus dan penuh tikungan, rasanya sulit bagi setiap riders untuk tidak melakukan cornering. Tentunya sambil diselingi kecepatan yang bikin kolaborasi antara badan dan motor otomatis miring. Sesekali tetap ada kerikil-kerikil kecil di setiap tikungan. Tapi itu tidak menyurutkan kami untuk mengendurkan genggaman gas di kanan. Rimbunnya pohon yang kami lewati dengan kecepatan ini seakan melambai dan berkata selamat jalan. Bisa dibilang ini adalah playgroundnya para bapak-bapak yang suka berkendara. Sekedar untuk melepas penat dari aktivitas keseharian. Rasanya tidak ada manusia hidup yang tidak suka melakukan perjalanan. Karena setiap perjalanan selalu memberikan kenangan yang berbeda. Walaupun kita di jalanan yang sama. Jadi teruntuk para istri yang suaminya hobi berkendara, biarkan saja. Toh pada akhirnya, sejauh kami berkendara, selalu ada rumah untuk dituju pulang. Remember the time we spent, it took all day to stand. Life's a green grass white, it never come to you. Remember the time we spent, it won't happen again. Time that missing home to back. Is this the last time? Is this the last time? Home to back. Heart will break. Is this the last time? Wah, kayaknya hari ini makan siang gua bakal gratis nih. Secara road captain-nya udah hilang, nggak kelihatan lagi di depan.
Dan tentunya gue punya bukti kuat rekaman di speedometer. Wah, kayaknya tadi sempat ada di angka 100 atau 110 deh kalau nggak salah ya. Gila sih, dengan jalanan yang nggak rata gini kecepatan di atas 90 sih gila banget sih, Bung. Serunya ketemu jalan yang pemandangannya ajib gini sih dengan ngegas santai aja ya. Bali emang luar biasa banget ya keindahan alamnya. Sepertinya semua orang mengakui hal itulah. Ini tahun ke-6 gue tinggal di Bali. Dan lu percaya nggak? Kalau dalam 6 tahun ini selalu ada tempat baru untuk dikunjungi di Bali, Bung. Selain ada tempat baru yang selalu muncul di timeline sosial media gitu ya, ada tempat yang sebisa mungkin gue hindari di Bali, Bung. Salah satunya adalah Canggu. Bukan karena objek wisatanya ya, Bung, melainkan kemacetannya. Lewat Canggu itu serasa gue balik ke Jakarta lagi, Bung. Nggak ada bedanya gitu kayak di Jalan Bangka Kembang. Macetnya luar biasa. Tapi namanya juga pembangunan gitu. Pada akhirnya bakal mengkonversi lahan sawah, lahan hutan, bahkan lahan pantai menjadi tumpukan beton. Sampai di Bunut Bolong, gue merasa ada energi yang beda ketika melintasinya. Walaupun pas lewat tadi dalam kondisi RPM tinggi, semesta emang selalu punya cara sendiri untuk ngasih tahu batasan-batasannya sama kita manusia yang penuh ego ini. Di Bali, pohon-pohon besar seperti Bunut Bolong disakralkan, diperlakukan seperti layaknya makhluk hidup yang saling bersinergi. Mereka tak hanya sekedar tumbuh untuk melindungi kita dari panasnya matahari. Mereka tak hanya sekedar tumbuh untuk menjadi penyimpan air setelah hujan berhenti. Karena merekalah CO2 ditukar dengan oksigen, di mana kita selalu menghisapnya setiap hari. Andai saja oksigen itu berbayar, mungkin kita akan berlomba-lomba untuk memelihara pohon-pohon kecil agar tumbuh terus menjadi sebesar Bunut Bolong. Kepercayaan masyarakat Bali tentang magisnya Bunut Bolong semakin meyakinkan gue kalau masyarakat ini sejatinya adalah komunikator antara makhluk hidup dan semesta. Karena apa yang diberikan alam setiap harinya akan diberikan balik dengan cara bersyukur. Walaupun kebanyakan dari kami ketinggalan, tapi kita semua tetap bisa bercanda dan tertawa. Terkadang diselingi gerakan badan seakan mengikuti miringnya motor pada saat berkendara tadi. Raut wajah bahagia dan lega terlihat jelas terpancar dari teman-teman yang ikut riding hari ini. Bahagia dan lega mungkin, karena udah bisa melewati trek-trek yang cukup menantang dengan kecepatan yang nggak biasa. Dan tentunya kami bahagia karena siang ini bakal dapat makan siang gratis dari Lanang.